Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Rasyidin dengan NIM 09021282328084. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terkait dengan tugas machine learning, yaitu review paper. Seperti yang telah diarahkan sebelumnya, di sini kami telah ditugaskan untuk mencari 3-5 paper yang berstatuskan internasional dengan memiliki topik di bidang optimasi machine learning di bidang pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Baik, langsung saja di sini saya telah menyiapkan juga outline-nya dengan sesuai dengan yang telah ditugaskan oleh dosen kami. Yang pertama ada prediksi pertumbuhan ikan datar atau flatfish dalam sistem aquaculture. Menerapkan algoritma Bayesian Deep Kernel Machines dengan optimasi melalui kernel dan Bayesian Inference. Pada paper yang pertama ini berstatuskan internasional. Yang kedua, ada prediksi genomik atau prediksi genomik sapi perah berbasis data genetis. Dengan menggunakan algoritma machine learning, biologically annotated neural networks, optimasi melalui struktur jaringan berbasis anotasi biologis, dengan statusnya internasional. Yang ketiga, memiliki topik optimasi strategi pemberian pakan dalam aquaculture. Algoritma machine learning-nya adalah gradient boosting dengan elastic net SVR atau super vector regresi dengan optimasi feeding rate berbasis prediksi kualitas air yang berstatuskan internasional. Yang keempat ada pemetaan lahan tanaman atau crop mapping. Algoritma machine learning-nya adalah random forest. Optimasinya melalui hyperparameter menggunakan PSO. Statusnya internasional. Yang kelima ada prediksi produksi susu sapi Holstein Friesian. Di sini menggunakan algoritma machine learning ada macam-macamnya, ada random forest, LLRT, dan juga regression. Optimasinya melalui tuning parameter atau tuning hyperparameter yang ada pada dasar model tersebut, yang statusnya ialah internasional. Baik, mari kita analisis lebih dalam lagi terkait 5 jurnal di atas. Kita kembali lagi ke yang pertama. Di sini dari penulisnya Kim J. et al. Pada tahun 2005. Analisis metode dan optimasi. Jurnal ini menggunakan Bayesian Deep Kernel Machines untuk memprediksi pertumbuhan ikan datar. Optimasi dilakukan melalui pemodelan kernel serta pendekatan Bayesian yang mengatur prior secara adaptif. Tidak menggunakan meta-heuristik, namun pendekatan Bayesian sudah merupakan bentuk optimasi probabilistik tingkat lanjut. Hasil kuantitatif, model menunjukkan performa tinggi dan menangani hubungan non-linear pada pertumbuhan ikan dan memberikan prediksi stabil meskipun data terbatas. Limitasinya ada pada komputasi tinggi dan sangat tergantung kualitas data sensor. Baik, yang kedua dari penulis Wang X. Analisis metode dan optimasi. Penelitian ini memperkenalkan biologically annotated neural network atau BANN untuk prediksi genomik sapi perah. Setiap neuron mewakili proses biologis tertentu, sehingga optimasi dilakukan melalui pemangkasan arsitektur yang sesuai dengan regulasi biologis. Hasil kuantitatif. Pendekatan ini meningkatkan interpretabilitas dan akurasi prediksi genomik melalui neural network standar. Limitasinya ada pada sangat bergantung kelengkapan data genetis, sulit direplikasi di daerah yang data genetiknya terbatas. Yang ketiga dari penulis Saad A. pada tahun 2024,
Di sini kita analisis lagi, dia memiliki 3 algoritma machine learning dibandingkan untuk memprediksi parameter pemberian pakan optimal. Optimasi dilakukan dengan menganalisis performa prediksi berbasis data kualitas air. Hasil kuantitatifnya adalah gradient boosting terbukti paling unggul dan stabil pada dinamika air aquaculture, memberikan dasar kuat untuk optimasi pakan otomatis. Limitasinya terdapat pada sensitif terhadap noise dari sensor air. Baik, lanjut di sini yang keempat dari Akbari E. Analisis metode dan optimasi. Optimasi dilakukan menggunakan particle swarm optimization atau PSO untuk menyeta hyperparameter random forest pada pemetaan tanaman berbasis citra. Hasil kuantitatif PSO meningkatkan akurasi model secara signifikan dibandingkan dengan random forest biasa. Limitasinya terdapat pada waktu komputasi meningkat karena PSO membutuhkan banyak iterasi. Yang kelima, Tarjan L. et al. 2023. Analisis metode dan optimasi. Fokus pada prediksi produksi susu sapi menggunakan berbagai metode machine learning seperti random forest dan regresi. Optimasi terbatas pada tuning parameter dasar. Hasil kuantitatifnya adalah model machine learning memberikan hasil prediksi yang lebih baik dibandingkan metode tradisional, dan limitasinya terdapat pada tidak ada optimasi kompleks seperti meta-heuristic ataupun Bayesian search, karena pada yang paper kelima ini hanya melakukan hyperparameter tuning biasa melalui basis modelnya tersebut. Baiklah, demikian dari hasil review paper saya. Saya menggunakan tools berupa notebook LM. Jadi saya mendownload kelima paper ini dan saya menggunakan notebook LM namanya untuk saya melakukan ekstraksi wawasan dari si paper-paper tersebut, terutama pada bagian topik, algoritma ML, optimasi, dan juga statusnya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga kepada Budian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.